Hai semua, perkenalkan nama saya Nabila Wia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang micropet reader. Simak ya. Micropet reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi dari suatu sampel yang diletakkan pada micropet. Micropet adalah plet persegi panjang yang memiliki lubang-lubang kecil yang disebut pores, yang berfungsi sebagai tempat menampung sampel. Micropet reader dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengujian ELISA, pengukuran enzim, analisis kandungan protein, dan lain-lainnya. Micropet reader bekerja dengan prinsip optik, yaitu dengan mengirimkan cahaya dari sumber cahaya ke sampel melalui filter atau monomotor dan kemudian mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau dipantulkan oleh sampel. Kelebihan dan kekurangan micropet reader. Pertama, ada kelebihan, yaitu dapat melakukan analisis dengan jumlah sampel yang banyak dan pada berbagai panjang gelombang. Yang kedua, dapat mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam suatu sampel, seperti pada metode ELISA. Yang ketiga, dapat digunakan untuk penelitian virus, bakteri, toksikologi. Yang terakhir ada dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat dari suatu sampel. Nah, sekarang ada kekurangan micropet reader. Pertama itu harga alat yang relatif mahal dan membutuhkan biaya perawatan. Yang kedua, keterbatasan dalam fleksibilitas panjang gelombang jika menggunakan filter. Yang ketiga itu kesalahan dalam pengukuran absorbansi jika tidak dilakukan kalibrasi yang tepat. Selanjutnya, kesulitan dalam menentukan konsentrasi zat target jika tidak ada standar yang tersedia. Yang terakhir itu resiko kontaminasi silang antara sampel jika tidak dilakukan pencucian yang baik. Jenis micropet reader yang tersedia itu pertama ada micropet reader absorbansi, yaitu alat ini menggunakan cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk menembak sampel dan mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel. Yang kedua itu ada micropet reader fluoresensi, menggunakan cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk mengkonsentrasi sampel yang mengandung molekul fluoresen dan mengukur seberapa banyak cahaya yang dipancarkan oleh sampel. Yang ketiga itu ada micropet reader luminesensi, yaitu dia itu mengukur cahaya yang dipancarkan oleh sampel tanpa perlu mengeksitasi sampel terlebih dahulu. Selanjutnya ada micropet reader time resolvency fluorescency atau TRF. Selanjutnya ada micropet reader frekuensi polarisasi. Selanjutnya ada micropet reader time resolvent fluorescensi energi transfer. Yang terakhir ada micropet reader alpha screen. Komponen utamanya itu ada sumber cahaya yang dapat berupa lampu halogen, lampu xenon atau LED. Ada filter atau monokromator yang berfungsi untuk memilih panjang gelombang cahaya sesuai dengan sampel. Ada detektor yang dapat berupa fotodiodo, fotomultiplier atau kamera CCD. Terakhir ada perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol alat, mengolah data, dan menampilkan hasil. Penggunaannya yang pertama, siapkan sampel yang akan diuji dan masukkan ke dalam box micropet sesuai dengan protokol yang ditentukan. Kedua, siapkan reagen yang diperlukan dan tambahkan ke dalam box micropet sesuai dengan urutan dan volume yang ditentukan. Yang ketiga, inkubasikan micropet pada suhu dan waktu yang ditentukan. Yang keempat, cuci micropet dengan base solution untuk menghilangkan reagen berlebih. Selanjutnya, masukkan micropet ke dalam micropet reader dan pilih program yang sesuai dengan jenis pengujian yang dilakukan. Terakhir, baca hasil pengukuran absorbansi dari micropet reader dan interpretasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bagian alat micropet reader itu pertama itu sumber cahaya yang dapat berupa lampu halogen, lampu xenon atau LED. Fungsinya itu untuk menghasilkan cahaya yang akan digunakan untuk mengukur absorbansi sampel. Yang kedua itu ada filter atau monokromator untuk memilih panjang gelombang cahaya yang sesuai dengan sampel. Lalu ada detektor yang dapat berupa fotodiodo, fotomultiplier atau kamera CCD. Fungsinya itu untuk mengubah cahaya yang ditransmisikan atau dipantulkan oleh sampel menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Terakhir itu perangkat lunak.
berfungsi untuk mengontrol alat, mengolah data, dan menampilkan hasil. Kalibrasi micropet reader itu pertama itu siapkan standar filter yang sesuai dengan panjang gelombang yang akan digunakan untuk pengujian sampel. Pastikan standar filter itu bersih dan tidak rusak. Kedua itu masukkan standar filter ke dalam well micropet yang kosong dan letakkan micropet pada micropet reader. Lalu pilih program kalibrasi pada perangkat lunak micropet reader dan masukkan nilai transmisi atau densitas optik standar filter yang sesuai. Lalu jalankan program kalibrasi dan tunggu hingga selesai. Perangkat lunak akan menghitung faktor koreksi dan kesalahan pengukuran untuk setiap well micropet. Terakhir itu simpan hasil kalibrasi dan ulangi langkah-langkah di atas untuk panjang gelombang lain yang akan digunakan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.